Alhamdulillah hari ini SK secara simbolis tadi kami telah menyerahkan kepada CPNS yang sudah resmi menjadi PNS dan P3K yang sudah resmi menjadi P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irfan selaku Direktur RSUD Ilagaligo mengucapkan selamat kepada ASN baru yang telah resmi bergabung bersama kami. Ini adalah momentum awal dari pengabdian kita kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, SKF Nurse, perawat ahli pertama di RSUD Ilagaligo, peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 1 angkatan 4, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2026 yang dilaksanakan pada ruangan Mahaluana 3 RSUD Ilagaligo, Kabupaten Luhut Timur, dengan judul Optimis, optimalisasi pemberian obat intravena dengan metode flashing untuk mencegah phlebitis. Ada 6 kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu melakukan pendataan kasus kejadian phlebitis. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan membuat video edukasi tentang metode flashing. Yang ketiga, membuat SOP penilaian kejadian phlebitis dengan menggunakan FIFA Score. Yang keempat, membuat SOP pemberian obat dengan menggunakan metode flashing. Yang kelima, membuat poster edukasi terkait phlebitis dan FIFA Score. Dan yang keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi angka kejadian phlebitis. Kegiatan pertama, melakukan pendataan kasus kejadian phlebitis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat kejadian phlebitis pada pasien. Tahapan kegiatan pertama adalah membuat format pendataan. Tahap awal dalam kegiatan ini adalah mencari referensi yang valid terkait phlebitis, kemudian menyusun instrumen pendataan. Tahap kegiatan kedua adalah melakukan konsultasi internal dengan kepala ruangan Mahaluana 3, berdiskusi dan meminta saran, masukan agar format yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Tahap ketiga, melakukan pengamatan dan pendataan kasus phlebitis, serta melakukan pencatatan dan pengumpulan data. Kemudian hasil pendataan tersebut dilaporkan kepada mentor dan meminta masukan serta saran untuk kedepannya. Kegiatan kedua adalah melakukan sosialisasi dan membuat video edukasi metode flashing. Kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pembelajaran dengan menggunakan video edukasi. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan, petunjuk, serta saran terkait pembuatan video edukasi. Tahapan kedua, menyiapkan bahan, sarana, rencana sosialisasi. Kegiatan ini berfokus dalam menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi dan pembuatan video edukasi. Tahapan ketiga adalah melakukan pemutaran video edukasi metode flashing. Tujuan ini untuk menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan baik di ruangan maupun umum dengan melakukan sosialisasi di ruangan dan penyebaran informasi video edukasi di sosial media seperti laman YouTube dan Instagram. Tahapan keempat adalah meminta tanggapan dari peserta sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tenaga kesehatan dengan melakukan diskusi bersama untuk menyamakan persepsi. Kegiatan ketiga dan keempat adalah membuat SOP penilaian kejadian phlebitis dengan menggunakan FIFA Score dan membuat SOP pemberian obat dengan menggunakan metode flashing. Tahapan kegiatan ini
Yang pertama adalah menyusun draft sederhana. Kegiatan ini diawali dengan mencari bahan referensi yang valid dan menyusunnya menjadi draft SOP sederhana dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di RSUD Ila Galigo. Tahapan kedua adalah konsultasi internal dengan kepala ruangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan, saran, serta masukan dalam pembuatan SOP. Tahapan ketiga adalah menyusun SOP dan melakukan sosialisasi singkat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun SOP untuk menetapkan prosedur kerja yang jelas dan melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan agar seluruh petugas kesehatan memahami dan menerapkan SOP pada saat kerja. Kegiatan kelima adalah membuat poster edukasi terkait phlebitis dan VivaScore. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penilaian kasus phlebitis di ruangan Mahalona 3. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mencari referensi pembuatan poster edukasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari bahan, materi yang akurat, jelas, menarik, dan terbaru. Tahapan kegiatan kedua adalah membuat draft desain poster edukasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat materi edukasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Tahapan kegiatan ketiga adalah konsultasi dengan mentor. Tujuan dari kegiatan ini adalah berdiskusi, bertukar pendapat, meminta saran dan masukan agar poster edukasi yang dibuat dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan. Tahapan kegiatan keempat adalah melakukan implementasi media edukasi di area strategis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi kepada tenaga kesehatan secara efektif, sehingga dapat menjadi pengingat bagi tenaga kesehatan agar tetap patuh dalam melakukan pencegahan phlebitis, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ila Galigo. Kegiatan keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi angka kejadian phlebitis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan menurunkan angka kejadian phlebitis secara efektif. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyusun format monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini diawali dengan mencari bahan atau referensi yang valid untuk pembuatan format monitoring. Tahapan kegiatan kedua adalah konsultasi internal dengan kepala ruangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan terhadap format monitoring dan evaluasi yang akan digunakan. Tahapan ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai apakah metode flashing dalam pemberian obat efektif dalam menurunkan angka kejadian phlebitis. Tahapan kegiatan keempat adalah membuat laporan hasil dan melaporkan kepada kepala ruangan dan mentor. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi angka kejadian phlebitis di Mahalona 3. Kegiatan metode flushing dalam pemberian obat ini benar-benar sangat membantu kami sebagai petugas di ruangan, terutama dalam pencegahan terjadinya risiko iritasi vena, mencegah terjadinya pembekuan dan sumbatan, dan memastikan aliran obat yang tepat. Jadi kegiatan ini benar-benar sangat membantu kami dan dapat mengurangi kejadian phlebitis yang terjadi di ruangan. Ini saya sebagai perawat atau nurse di ruangan perawatan anak tentang adanya penilaian phlebitis atau VivaScore. Di sini kami dimudahkan dalam menilai tingkat phlebitis pada pasien sehingga tidak terjadi meningkatnya risiko phlebitis pada pasien, khususnya pasien anak. Terima kasih.